Saudara, lebih lengkap soal jalannya sidang kasus tewasnya Prada Luki, kita berbincang dengan Ibu Prada Luki, yaitu Ibu Sepriana Paulina Mirpei yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Fajar. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bu Petang. Sepriana. Selamat, Selamat petang. ya, selamat petang, Mas. Saya ke Bu Sepriana dulu, yang setiap kali persidangan Anda hadir untuk memantau bagaimana keterangan dari para saksi dan juga terdakwa. Ibu, dari keterangan para saksi hari ini, apa yang bisa Ibu sampaikan? Pada persidangan hari ini ada saksi tambahan, yaitu satu orang provos, dan saya sebagai ibu kandung, saya melihat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi pada hari ini cukup blunder bagi saya. Saya tidak tahu apa yang dia tutupi, karena kebanyakan dia mengatakan tidak tahu. Sedangkan bagi saya, seorang provos itu tugasnya menjaga keamanan. Tapi dari keterangan yang dia sampaikan, di saat anak saya dikasih masuk dalam ruangan, terus disiksa, malahan dianya keluar dan tidur. Itu yang saya sangat kecewa dari keterangan saksi tambahan tadi. Jadi menurut Anda, provos yang harusnya bisa melerai kejadian saat itu malah berdiam diri, tidak melakukan tindakan apa-apa ya, Bu? Ya. Tadi yang saya lihat seperti itu, Mas. Kemudian tadi di sidang Ibu sempat menangis begitu. Apa yang membuat Ibu akhirnya bersedih sehingga akhirnya menangis dalam persidangan tadi? Saya kan 3 hari sebelumnya itu sebagai saksi. Saya tidak bisa masuk ke dalam ruangan persidangan karena memang saya status sebagai saksi. Tadi saya karena tidak bersaksi lagi, saya boleh masuk ke ruang sidang. Tapi saya tidak sanggup mendengar keterangan dari saksi. Karena tadi dari keterangan saksi menyatakan bahwa anak saya sudah berteriak minta ampun, tapi tetap disiksa dan dipukul terus. Itu yang saya tidak sanggup dan tega mendengarnya. Hati seorang ibu pasti akan menjerit mendengar seperti itu. Baik, tidak bermaksud untuk kembali mengorek luka yang dialami oleh Prada Luki dan yang Ibu saksikan begitu ya. Namun dari keterangan yang disampaikan, akhirnya Ibu sendiri menuntut bahwa para terdakwa ini baiknya dijerat pasal pembunuhan berencana. Kenapa demikian? Ya, karena saya lihat ini bukan penganiayaan lagi. Ini sudah mengarah kepada pasal pembunuhan berencana. Dilihat dari BAP dan keterangan-keterangan baik terdakwa, saksi, utarakan semua, mereka betul-betul merencanakan. Sampai akses komunikasi saja mereka putus hubungan betul-betul dengan anak saya, sampai anak saya hampir meninggal, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya yang berinisiatif sendiri pergi ke Nagekeo, karena namanya perasaan seorang ibu, saya merasa anak saya sudah tidak baik-baik lagi. Baik, di sini juga telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Mas Abdul Fikar. Mas Abdul Fikar, dari apa yang diharapkan oleh ibu korban tadi, apakah mungkinkah para terdakwa ini dijerat pasal pembunuhan berencana? Ya, pertama yang harus dilihat adalah surat dakwaan, gitu ya. Ternyata kan surat dakwaannya tadi berdasarkan penjelasan ibu juga tidak memuat pasal-pasal yang mengarah pada pembunuhan, tapi lebih berat pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Itu yang pasal itu yang dipakai, ya. Jadi lebih pada penganiayaannya. Nah, jadi dalam hukum acara pidana, ya, hakim itu atau peradilan itu hanya berpegang pada surat dakwaan, karena dasar penyelenggaraan peradilan pidana itu adalah surat dakwaan, ya, surat dakwaan. Nah, karena itu biasanya hakim tidak melewati itu, gitu ya, biasanya ya. Tapi sangat mungkin juga ya kalau hakim yang umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan ya, kalau sekarang dakwaannya penganiayaan, kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana, gitu kan pasti
banding itu ininya apa namanya terdakwanya. Nah, banding ketika maju ke pengadilan tinggi, nah pengadilan tinggi pasti akan membatalkan gitu karena hakim keluar dari surat dakwaan gitu. Nah, itu persoalan teknisnya seperti itu gitu. Oke, Nah, itu ya. silakan dilanjutkan. Kalau melihat kronologi kejadiannya, kan kalau penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit, gitu, ya kan? Artinya kalau orang menganiaya itu, kalau orang sudah sakit ya udah selesai itu yang namanya penganiayaan. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, gitu, menurut saya berkali-kali waktunya ini segala macam, artinya ada tujuan lain gitu loh. Oke, jadi menurut Anda penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dilakukan berkali-kali ini memang tujuannya untuk menghilangkan nyawa korban. Ada unsur pembunuhan berencana di situ. Jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Oke. Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kitalah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Luwak Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Saya langsung ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, tadi Anda menyebut bahwa kalau seandainya penganiayaan berat yang dilakukan ini secara berulang-ulang dan akhirnya mengakibatkan kematian, sebenarnya ini bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana begitu. Pertanyaannya, mungkinkah auditor ini akhirnya memasukkan pasal pembunuhan berencana dalam proses persidangan yang telah berlangsung? Sulitnya auditor itu sudah mendakwa hanya penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, ya, dan persidangannya sudah sampai pada tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi. Padahal dakwaan itu bisa dirubah, ya, kalau belum masuk ke tahap pembuktian, gitu. Jadi umpamanya baru dibaca dakwaan, kemudian ada eksepsi, terus jaksanya kemudian sadar atau apalah.
kemudian ada informasi lain, dia merubah, masih bisa di situ. Karena belum mulai pembuktiannya, belum mulai pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli belum dimulai gitu. Nah itu masih bisa dirubah. Ya, nah tapi kalau sekarang kan faktanya sudah diperiksa nih saksi-saksi, ya kan? Nah jadi agak sulit merubah dakwaan ini menjadi itu tadi paling tidak percobaan pembunuhan lah. Ya kalau kan ada pembunuhan itu ada 3 kategori, percobaan pembunuhan, pembunuhan atau pembunuhan berencana kan begitu, ya kan? Baik. Nah jadi dari fakta penganiayaan yang berkali-kali, menurut saya itu tujuannya tidak lagi membuat orang merasa sakit gitu, tapi ada tujuan lain gitu. Dan menurut Anda bisa dengan disangkakan pembunuhan berencana jika seperti Anda sampaikan tadi ya Pak Fikar ya. Baik, saya ke Bu Paulina. Bu Paulina, Anda yang terus bersuara dan menyampaikan ke publik bahwa mereka para terdakwa ini harus dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ibu Paulina tentu mendengar betul keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan. Hal-hal apa saja yang meyakinkan Ibu dan juga keluarga bahwa para terdakwa ini harusnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, Ibu? Ya, dari keterangan semua yang kita dengar itu karena kita melihat sungguh sadis dan kejam perbuatan mereka. Kita sebenarnya tidak menerima salinan BAP-nya dari para saksi dan terdakwa. Kalau kita menerima dan kita mengetahui sebelumnya pasal yang diterapkan kepada mereka, pasti kita sudah tahu. Ini kita juga baru tahu. Kita pihak keluarga dan orang tua baru tahu pasal yang diterapkan kepada mereka. Jadi saya berpikir kalau hanya hukuman 9 tahun saja bagi saya sungguh miris sekali. Karena yang mereka lakukan itu di luar batas kemanusiaan. Itu bukan ciri seorang prajurit. Memang kalau memang pembinaan atau apa kami memaklumi. Ada dia punya tingkat-tingkatnya, tapi ini sudah mengarah kepada pembunuhan, bukan pembinaan lagi. Jadi kalau memang dikenakan pasal seperti itu, kami keluarga kecewa. Bukan kami saja keluarga, seluruh masyarakat Indonesia kecewa. Karena pasalnya itu sangat ringan buat mereka. Pasalnya sangat ringan karena menurut pihak keluarga harusnya ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, begitu ya, Bu Paulina. Kemudian dalam sidang ini kalau kita lihat kan para terdakwa ada 17 terdakwa, kemudian ada 4 terdakwa, kemudian 1 kepala ataupun atasan dari almarhum yang juga diperiksa. Dari kesemua terdakwa ini menurut Ibu Paulina sendiri siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab, otak utama dari pelaku penganiayaan yang harus betul-betul bertanggung jawab? Kalau menurut saya yang saya lihat itu terdakwa yang bernama Torik Singajuru, itu yang saya lihat. Dan Bapak Madejuni. Kedua itu yang saya lihat mereka cukup bertanggung jawab harusnya. Dan juga Danti Luki. Danti Luki itu juga berperan penting. Tapi yang saya lihat di situ kebanyakan itu yang peran penting itu Bapak Torik Singajuru. Kemudian Ibu tentu bertemu langsung dengan para terdakwa saat persidangan tersebut gitu. Saya yakin Ibu Paulina punya rasa kecewa, punya amarah di situ. Tapi dari wajah para terdakwa ini, apakah mereka tampak menunjukkan rasa penyesalan? Mungkin ada yang ingin berupaya untuk menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Ibu? Yang saya lihat para terdakwa tidak ada rasa penyesalan. Malahan yang saya lihat terdakwa Ahmad Faisal, Letnan 1 Ahmad Faisal, dia duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki. Apakah seorang oknum perwira etikanya seperti itu di dalam ruang persidangan? Sedangkan di dalam ruang persidangan itu ada Bapak Hakim, ada Bapak Auditor, ada Bapak PH terdakwa, ada PH dari keluarga. Di mana etika sebagai seorang perwira? Anda duduk sambil menggoyangkan kaki dengan tidak punya rasa sedih, rasa bersalah. Anda seakan-akan merasa kelihatan sombong, angkuh di dalam ruang persidangan. Sedangkan Anda duduk di depan ini orang tua dari korban yang sudah mati atau meninggal karena dibunuh oleh kalian 22 orang. Saya lihat tidak ada penyesalan dari raut wajah mereka. Tidak ada sama sekali.
termaksud ada salah satu terdakwa yang sudah menyampaikan permintaan maaf begitu kepada pihak keluarga di persidangan. Ibu menerima permintaan maaf tersebut atau Kami apa respon tidak Ibu? akan menerima permintaan maaf dari terdakwa manapun. Kami tidak akan memaafkan. Terutama saya sebagai seorang ibu, saya tidak akan memaafkan. Sampai kapanpun saya tekankan, saya tidak akan memaafkan ke-22 pelaku pembunuhan anak saya. Anak saya sudah meninggal. Anak saya sudah tidak bisa kembali lagi. Mereka enak masih menikmati memakai baju dinas. Sedangkan anak saya sudah tiada. Jadi saya tidak akan memaafkan. Sampai kapanpun tidak akan memaafkan. Dengan kondisi seperti ini, saya membayangkan begitu sedih begitu Ibu, kehilangan seorang anak yang dibanggakan, kemudian harus hadir menyaksikan para terdakwa yang merupakan mereka yang berbuat, yang menghilangkan nyawa anak Ibu. Pertanyaannya apa yang membuat seorang Ibu Paulina ini begitu tegar setiap hari hadir di persidangan untuk menyaksikan persidangan, menatap langsung para terdakwa yang membunuh anak Ibu? Saya waktu hadir di sidang pertama itu, saya kuatkan hati saya, dari rumah saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kuatkan dan mantapkan hati saya untuk hadir di persidangan. Karena saya bersaksi itu saya untuk menegakkan keadilan buat almarhum anak saya. Jadi saya hadir dan saya percaya Bapak Hakim yang mulia akan memutuskan keputusan yang betul, seadil-adilnya. Saya mengetuk hati nurani Bapak Auditor, Bapak Hakim semuanya, dengan kehadiran saya setiap kali persidangan. Saya ingin agar anak saya mendapatkan keadilan. Itu yang saya ingin. Baik, keadilan untuk almarhum Prada Luki ya. Ini yang dinantikan oleh pihak keluarga. Terima kasih Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpei, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.